Ini adalah video Om Sachiao. Ini adalah video Om Sachiao. Nah, videonya adalah video khusus belajar bahasa Inggris. Persiapkan dirimu. Kita masuk ke materi ini ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Instruction in English. Nah, ini materinya ya. Ini adalah kita meminta orang untuk melakukan sesuatu. We ask someone to do something that we want, that we need. Baiklah. Instruction in English using simple form of the verb. Berarti kita paham dulu mengenai simple form of the verb. Nah, kalian buka di video saya yang judulnya kata kerja, video yang chapter mengenai verb ya. Nah, using simple form of the verb, berarti verb one yang dipakai. Yang dipakai verb one. Using please or could you please. Ketika kita meminta orang untuk melakukan sesuatu, omongannya adalah menggunakan please. Menggunakan could you please ya. Could you please. Could you please. Kemudian menggunakan do not plus simple form of the verb. Nah, berarti simple formnya mesti diketahui dulu tentang apa simple form itu. Nah, kemudian baru dia di sini do not plus be plus adjektif. Nah, seperti itu ya. Oke. Tetap terus konsentrasi dan fokus. Nah, pelajarannya ya, ini kita itu punya kebutuhan apa, keinginan apa, ya. Contohnya kita kasih 4. Ya, oke. Kata kerja fokus yang dipakai adalah simple form of the verb, berarti kata kerja yang dasar. Ada yang menyebutnya dengan bare verb, ada yang menyebutnya dengan base verb, present verb. Nah, present verb itu kan terbagi 2 ya. Misalnya kita ambil contoh listen. Listen. Ini verb one. Nah, verb one itu ada 2, dibagi menjadi 2 untuk selain he she it yang ini namanya. Kalau dia orangnya untuk he she it, dia memakai s. Nah, ya, berarti kita memakai yang simple form gitu. Nah, oke, number 1 kita bahas. Number 1, listen to me carefully. Itu adalah instruction nomor 1. Kita meminta orang, tolong dengerin saya, dengarkanlah saya dengan seksama, dengarkanlah saya baik-baik. Bisa dipakai please di belakang, bisa dipakai please di depan, bisa memakai juga could you please. Could you please? Could you listen to me? Tolong dengarkan saya. Ketika kita menambahkan could you atau please itu terlihat bahwa kualitas kesopanannya lebih baik ya. Number 2, come on time, please. Atau please come on time. Tolong datanglah tepat waktu. Yang ketiga, don't be pessimistic. Berarti ini sesuai dengan arahan yang ada di tulisan ini ya. Don't be pessimistic. Nah, pessimistiknya adalah sebuah kata sifat. Jangan pesimis. Kamu jangan jadi pesimis. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini masih bisa tetap ditambahin please ya, gitu. Tetapi nggak usah kita memakai dengan could you ya. Tapi pakai please saja nggak apa-apa. Atau nggak pakai please juga nggak masalah. Tingkat kesopanan kita itu juga bisa berdasarkan
intonasi suara kita keras atau lembut atau seperti orang marah, ya. Don't be pessimistic. Don't be pessimistic. Jangan menjadi pesimis. Ayat keempat. Don't be dirty. Don't be dirty. Jangan kotor. Yang satu lagi, ini mau saya tambahkan sensasial. Don't be bisa adjektif, bisa sebuah kata benda. Misalnya number 5 ya. Don't be a liar. Don't be a criminal. Don't be a criminal. Don't be a liar and don't be a criminal. Jangan jadi pembohong dan jangan jadi kriminalis. Nah, seperti ini dulu, jumpa lagi di video yang lain. Teacher Satya belajar bahasa Inggris, video untuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan, ilmu bahasa Inggris. Saya adalah Satya. Kita mau bahas mengenai question word. Ya, question word itu adalah pertanyaan. Bagaimana kita bertanya bahwa banyak sesuatu hal yang kita tidak tahu, sama sekali kita tidak tahu, makanya we need to ask someone. Maybe we are asking our brother, our sister, our neighbor, siapapun orang yang menurut kita, saya rasa bahwa I think that I should ask right now. It is important to ask because I need more information. Lanjut ke question words. Kita bahas bersama saya, Satya, dan kalian semua. Tetap pikiran kita fokus, tetap pikiran kita konsentrasi bersama saya, Satya. Nah, kita bertanya itu ada dua macam tipe pertanyaan. Ada pertanyaan dengan tipe pertanyaan yes no. Nah, oke, kita bahas yes no ya. Kalau yes no itu yang diawali dengan do you, yang diawali dengan does he, yang diawali dengan are you, were you, will you, nah, can you. Nah, ini adalah pertanyaan yang bersifat apa tadi? Pertanyaan simple question. Simple question. Pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Nah, ya, pertanyaan dengan tipe seperti ini yang diawali dengan do you, diawali dengan does he, diawali dengan are you, were you, will you, can you adalah jawaban yang dibutuhkan yes, no, yes, no, ya, tidak, ya, tidak. Nah, kalau dia mempergunakan do atau does, itu termasuk juga yang dipergunakan did, itu di belakang ini dengan menggunakan pola simple form of the verb, artinya kata kerja yang dasar yang dipakai, verb one yang dasar gitu ya. Misalnya kata kerjanya adalah belajar. Nah, dia di dalam verb one itu ada dua, ada yang learn, ada yang learns. Yang kita pakai adalah simple form yang ini. Nah, gitu ya. Berarti ini misalkan ketika do you, ketika does he, kita bisa pakai do you learn,
Does he learn? Does he call you? Does she help you? Nah, seperti itu. Kalau dia memakai are you, were you, berarti dia bisa di sini ditambahkan adjektif, gitu ya. Misalnya, are you happy? Are you good? Gitu. Nah, kalau dia mempergunakan ini kan namanya be di depan ini, berarti dia belakangnya adjektif, berarti dia di belakangnya dengan menggunakan kata benda atau prepositional phrase. Itu kalau di depannya ada be, kan kita mengetahui kan, bagi yang belum paham, pahami dulu terhadap kata kerja be. He is, she is, they are, I am. Itu adalah be yang untuk present verb 1. Be yang untuk verb 2 beda lagi. Be yang untuk verb 2 itu I was, he was, she was, it was. I was, he was, she was, it was. They were, we were, you were. Nah, itu adalah be. Yang ditambahkan di sini di dalam penggunaan question word yang simple question, ketika are you itu ditambahkan dengan adjektif, gitu ya. Misalnya, are you honest? Are you honest? Are you good? Are you brave? Are you healthy? Atau ditambahkan dengan kata benda. Contohnya kata benda. Contohnya kata benda itu misalnya, are you a teacher? Sebagai profesi ya. Are you a teacher? Is he a driver? Is she a nurse? Is she a doctor? Is she your wife? Is he your husband? Nah, itu adalah dengan kata benda yang membutuhkan jawaban ya, tidak, yes, no. Kalau prepositional phrase, keterangan tempat, gitu. Misalnya, are you at office? Were you at Budi's house? Were you at shop? Were you at airport? Ya, tergantung adalah pemahaman be yang kita pakai. Kalau was not tadi kata kerja bentuk kedua, berarti peristiwa yang lalu, semua yang terjadi di masa yang sudah lewat. Dan ketika will you, can you, ini termasuk ke dalam golongan auxiliary verb. Tentu saja model auxiliary ya, model auxiliary verb, yang mana penggunaan model auxiliary verb itu di belakangnya adalah dengan menggunakan verb 1, yaitu simple form of the verb, gitu ya. Kata kerja yang dasar misalnya, will you come to my house? Yes. Will you watch the new movie? Yes. Gitu ya. Misal, will you come late? No. Will you smoke much tomorrow or something like that? Will you drink beer? Will you drink alcohol? Itu kita jawab, oh yes, no. Jawaban kita yes, no. Semua yang ditanyakan ini yes atau no, ya kan? Misalnya, can you accompany me? I want to go to hospital. Can you accompany me? I need to buy a new book. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bahas langsung ya dengan pertanyaan yang dengan menggunakan WH. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kalau what bisa dipakai untuk menanyakan apa gitu ya. Misalnya kita nanya, seorang pemimpin itu adalah apa?
What is a leader? Bisa kita bertanya, apa benda itu, gitu ya? Apa benda itu? What is that? What is that? What is that? What is that? What's that? What is this? Ini apa? Gitu ya, misalnya ada box yang mana which that something that we don't know what is it about. Kita nanya, nah ini menggunakan apakah ya? Misalnya apa yang kamu ketahui? Menggunakan what juga, menggunakan auxiliary namanya. Nah, what do you know? What do you know? Apa yang kamu tahu? What do you need? Apa yang kamu butuh? Nah, seperti itu. Ya. Tergantung auxiliary-nya. Nanti auxiliary ini menentukan bahwa dia dijawab dengan kalau do, does itu setara dengan verb one. Kalau did setara dengan verb two. Nah, ini menentukan bagaimana cara menjawab. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan what. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya dengan menggunakan kata tanya yang lain. Sementara ini dulu tetap belajar apa itu kata kerja, apa itu subjek, apa itu chapter-chapter yang lain, semuanya dikombinasikan, digabungkan, dilatih terus, luangkan waktu, memang harus meluangkan, mengorbankan waktu kita untuk belajar bahasa Inggris. Demikian. I'm sorry terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. See you later. Teacher Satya. Yes, good luck.